Hai semuanya, balik lagi dengan saya Vel dari channel Alur Cerita. Kali ini kita akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Rommel yang dirilis pada tahun 2012. Film yang disutradarai oleh Nicky Stein dan Nico Ottman serta diperankan oleh artis dan aktor terkenal seperti Ulrich Tucker sebagai Erwin Rommel, Benjamin Sattler sebagai Speidel, Jonas Silberscanner sebagai Adolf Hitler, Tim Bigman sebagai Hofacker, dan masih banyak lagi. Film yang menceritakan tentang hari-hari terakhir kehidupan Erwin Rommel di saat ia ditugaskan untuk menjaga Atlantic Wall dari serangan pihak sekutu. Serta ia juga harus terperangkap dalam konspirasi pembunuhan Hitler yang direncanakan oleh orang-orang terdekatnya yang dikenal dengan Operasi Valkyrie. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita simak videonya. Film dimulai beberapa bulan setelah kekalahan Rommel di front Afrika, di mana saat itu Hitler memanggil Rommel kembali untuk memimpin pasukan Nazi dalam operasi menjaga Atlantic Wall yang berada di pesisir garis pantai Belanda, Belgia, dan Prancis. Dan di sana mereka pun mendiskusikan tentang rencana yang akan mereka gunakan untuk membendung serangan dari sekutu yang akan datang. Lalu Rommel pun berangkat dari Jerman menuju kantor pusat komando pasukan Nazi di front barat yang berada di Prancis, di mana di sana ia bertemu dengan Jenderal Speidel yang akan membantu Rommel dalam operasi menjaga Atlantic Wall dari serangan sekutu. Pada tanggal 17 April 1944, di mana Rommel sedang melihat kondisi di sekitar Atlantic Wall yang berada di pesisir garis pantai Prancis bersama pasukannya dan Jenderal Mack yang akan memimpin pasukan Nazi di daerah tersebut. Setelah itu, Speidel bertemu dengan Heinrich Stulpfleger dan Hofacker di kantor administrasi tentara Jerman di Paris, di mana mereka sedang membicarakan tentang pembantaian kaum Yahudi oleh pasukan SS, serta mereka juga membicarakan tentang rencana kudeta Hitler, di mana mereka ingin menggunakan Erwin Rommel sebagai dukungan besar dalam kudeta tersebut. Pada tanggal 28 April 1944, di mana Jenderal Guderian, Feldmarschall Rastel, serta jenderal lainnya datang ke kantor pusat komando di Paris, di mana mereka sedang mendiskusikan tentang rencana strategi penempatan tank yang mereka akan gunakan untuk membendung tentara sekutu yang akan datang untuk menyerang Atlantic Wall. Ich lasse Sie einkaufen. Hat ausdrücklich zugestimmt. Der Führer hat sich eine Entscheidung ausdrücklich vorbehalten. Und bis dahin bleibt. Pada tanggal 14 Mei 1944, di mana di sana Rommel bertemu dengan Jenderal Stulpfleger yang sedang membicarakan tentang kudeta Hitler yang akan dilakukan olehnya dan Hofacker, di mana mereka sudah muak dengan kejahatan yang dilakukan oleh Hitler yang sudah menodai nama Jerman di seluruh dunia. Serta mereka juga ingin agar Jerman dapat menyerah terhadap sekutu daripada harus menyerah terhadap Soviet nantinya. Dan di sana Stulpfleger ingin agar Rommel dapat berpartisipasi dengan rencana tersebut, karena Rommel sendiri adalah seorang field marshal yang sangat dikagumi oleh masyarakat Jerman serta di pihak kalangan militer. Namun di sana, Rommel menolak ajakan tersebut karena ia sudah bersumpah setia terhadap pemimpinnya, serta ia juga tidak mau namanya ternodai dengan rencana itu. Pada tanggal 20 Mei 1944 di pantai Kanal Prancis, di mana Inggris mengirimkan pasukan mata-matanya di pantai tersebut yang dipimpin oleh Jenderal Bernard Montgomery. Akan tetapi, ia berhasil tertangkap oleh pasukan Jerman dan ia pun diserahkan ke markas pusat SS di Paris. Di sana, Hofacker pun datang ke tempat tersebut untuk membawa Jenderal Moncty ke hadapan rival sejatinya, yaitu Rommel. Lalu di sana Moncty pun bertemu dengan Rommel di kantor pusat komando di Paris. Dan di sana, Rommel pun menawarkan kerjasama kepada Moncty dan pihak Inggris untuk bergabung dengan Jerman melawan Soviet yang juga merupakan salah satu musuh dari negara Inggris sendiri. Namun Moncty mengatakan kalau hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan, karena Inggris sendiri berpikir bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Jerman sangat sungguh menjijikan di mata Inggris. Contoh salah satunya adalah memperlakukan keberadaan kaum Yahudi selama perang berlangsung. Lalu Moncty pun dibawa kembali oleh Gestapo untuk membawanya ke kamp tahanan perang khusus tentara Inggris. Pada tanggal 6 Juni 1944 di pantai Normandia, di mana di sana Jerman mendapatkan informasi kalau pasukan sekutu akan melakukan serangan di sana. Lalu Jerman pun melancarkan serangan itu ke pasukan terjun payung sekutu. Kan tetapi ternyata itu hanyalah boneka jerami saja yang diturunkan oleh pesawat sekutu sebagai bahan propaganda untuk Jerman. Namun, pada keesokannya, tepatnya jam 6 pagi,
Di sana pasukan sekutu melakukan serangan besar-besarannya di tempat yang sama, di saat Jerman tidak mengetahui kedatangan dari kapal perang milik sekutu. Lalu di sana Rommel pun mendapatkan kabar buruk itu dari Speidel, di mana dikabarkan bahwa sebanyak 150.000 tentara sekutu telah berhasil mendarat di pantai Normandia, dan hal itu merupakan kegagalan Rommel dalam mempertahankan Atlantic Wall dari serangan pihak sekutu. Pada tanggal 17 Juni 1944 di Margieval, di mana Rommel dan Rasten sedang menuju salah satu bunker milik Hitler di daerah tersebut, di mana mereka berdua dipanggil oleh Hitler karena kegagalan mereka dalam mempertahankan Atlantic Wall dari serangan sekutu. Di sana Rommel pun mengatakan kepada Hitler kalau mereka bisa kalah disebabkan karena kurangnya dukungan angkatan udara serta armada laut yang tidak tersedia untuk menjaga Atlantic Wall, dan juga kurangnya kewaspadaan Jenderal Mack dalam kondisi perang yang mana ia hanya mempercayai propaganda yang dibuat oleh pihak sekutu, di mana hal itu yang menjadi keuntungan dari pihak sekutu sendiri. Lalu Hitler pun memerintahkan Rommel dan Rasten untuk mempertahankan kota Cherbourg dari serangan sekutu yang berada di Normandia, di mana saat itu Hitler tidak mau mendengar berita kegagalan lagi dari mereka berdua. Di sana Rommel pun mencoba berbicara empat mata dengan Hitler tentang masa depan Jerman nantinya, di mana Rommel mengatakan lebih baik melakukan negosiasi kepada sekutu dikarenakan Uni Soviet sudah semakin dekat dengan Jerman. Namun Hitler mengatakan kalau tidak ada lagi negara yang mau bernegosiasi dengannya, karena mereka semua ingin sekali melenyapkan Jerman, dan sekarang Jerman hanya bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Singkat cerita, Rommel pun sampai di pusat komando, di mana di sana ia mendapatkan kabar bahwa Jenderal Mack telah terbunuh akibat serangan udara dari pihak sekutu. Lalu pada tanggal 20 Juni 1944, di posisi pertahanan Jerman di Caen, di mana di sana Rommel mencoba meningkatkan moral dan semangat pasukan Jerman yang menjaga posisi pertahanan tersebut. Namun di saat Rommel meninggalkan tempat itu, serangan mematikan sekutu pun dimulai, di mana sekutu berhasil menghancurkan pertahanan Jerman di sana. Beberapa hari setelah kejadian itu, Speidel pun datang menemui Rommel di kantornya, di mana ia menyampaikan sebuah pesan tentang keberadaan Soviet yang semakin mendekat ke Jerman, serta posisi Jerman di front barat yang semakin kacau dari serangan sekutu. Dan di sana juga, Speidel memberitahukan kepada Rommel tentang perilaku pasukan SS di Orado dekat Limoges, di mana mereka menewaskan warga sekitar 642 perempuan dan anak-anak di sana. Hal itu sontak membuat kaget Rommel, di mana ia sempat tidak percaya tindakan Hitler yang menyuruh pasukan SS dalam melakukan pembantaian tersebut. Pada tanggal 22 Juni 1944, di mana pihak sekutu berhasil merebut Cherbourg dari pihak Jerman. Pada tanggal 29 Juni 1944 di Obersenberg, di mana di sana mereka sedang melakukan pertemuan bersama Hitler serta jenderal perang lainnya. Dan di sana mereka pun sedang membahas atas kekalahan mereka di kota Cherbourg dari pihak sekutu. Lalu di sana Rommel pun ingin menyampaikan beberapa pendapat tentang kondisi di front barat yang semakin sulit untuk membendung serangan dari pihak sekutu. Serta ia juga mencoba mengajak Hitler untuk memikirkan cara aman untuk berdamai dengan pihak sekutu demi rakyat Jerman nantinya. Namun Hitler tidak mau mendengarkan pendapat serta nasihat dari Rommel, dan Hitler pun mengusir Rommel dari pertemuan tersebut. Rommel pun pergi dengan perasaan sedih yang mendalam. Sepanjang perjalanan pulang, Rommel hanya bisa terdiam dan memikirkan masa-masa kemasannya saat Hitler menyampaikan kepada rakyat Jerman tentang Jenderal Rommel yang tidak terkalahkan saat itu. Namun sekarang berbeda, ia hanya dianggap oleh Hitler sebagai alat yang tidak berguna lagi, dan ia hanya tinggal menunggu masa-masa throw away dirinya. Pada tanggal 30 Juni 1944 di kantor pusat komando Prancis, di mana di sana Speidel mengajak Rommel untuk mengeluarkan perintah kepada bawahannya agar melakukan kudeta terhadap Hitler. Namun Rommel menolaknya karena ia tidak mau mati dengan keadaan hina, melainkan ia ingin mati dengan layaknya pahlawan. Pada tanggal 3 Juni 1944 di kantor pusat komando Prancis, di mana di sana Field Marshal von Kruger datang untuk menggantikan Rommel dalam memerintahkan pasukan Nazi di front barat. Dan pada tanggal 16 Juli 1944 di Hotel Rafael di Paris,
di mana di sana Speidel, Stulpflager, dan para konspirator merencanakan pembunuhan Hitler di markas besar Wolf-Flare dekat Rastenburg dengan melakukan pemboman di sana yang akan dilakukan pada tanggal 20 Juli mendatang, dan operasi itu pun dinamakan Operasi Valkyrie. Pada tanggal 17 Juli 1944, di mana Rommel dalam perjalanan menuju Livarot, dan sepanjang perjalanan ia pun melihat para warga sipil sedang mengungsi dari desa mereka. Namun tidak lama setelah itu, pesawat sekutu pun mulai mengejar Rommel dan beberapa ajudannya. Lalu pesawat itu pun mulai memberondong peluru ke mobil milik Rommel yang mengakibatkan Rommel harus menerima luka serius di sisi kiri wajahnya, serta harus merelakan kepergian supir pribadinya yaitu Daniel. Rommel pun dirawat rumah sakit karena luka parah yang dialaminya. Pada tanggal 20 Juli 1944, para konspirator mendapatkan kabar bahwa Operasi Valkyrie telah berhasil dan dipastikan kalau Hitler telah tewas dalam kejadian itu. Dan mereka pun menuduh SS dan Gestapo yang telah merencanakan kudeta tersebut di Berlin. Dan mereka pun menangkap semua pasukan SS dan Gestapo serta membubarkan satuan tersebut. Lalu Blumert mendapatkan pesan singkat dari Field Marshal Keitel di Berlin bahwa Hitler berhasil selamat dari kejadian itu dan ia masih hidup. Para konspirator kaget mendengar berita tersebut, yang artinya rencana pembunuhan Hitler yang mereka sudah atur sedemikian rupa ternyata gagal total. Ditambah, mereka sudah menangkap dan membubarkan satuan pengawal pribadi Adolf Hitler tanpa persetujuan Hitler sendiri. Satu persatu, para konspirator yang merencanakan kudeta tersebut berhasil tertangkap dan dibawa ke pengadilan rakyat. Lalu, pada tanggal 14 Oktober 1944, di mana dua jenderal dari markas besar, yaitu Wilhelm Burgdorf dan Ed Meisel mengunjungi Rommel di rumahnya. Dan di sana, Burgdorf memberitahukan tentang dakwaan terhadapnya yang terlibat dalam rencana kudeta tersebut. Dan ia juga diberi 3 pilihan untuk menentukan nasib keluarganya nantinya. Di mana dalam pilihan pertama dan kedua, keluarga dan orang terdekatnya akan mengalami penderitaan karena dianggap keluarga pengkhianat Jerman. Sedangkan pilihan terakhir, pemerintah akan mengklaim bahwa ia meninggal sebagai pahlawan dan akan menguburnya dengan penghormatan militer penuh, serta keluarganya akan menerima pembayaran pensiun sebagai keluarga Field Marshal. Lalu Rommel pun memilih pilihan terakhir dan ia pun menjelaskan keputusan itu kepada istri dan putranya. Setelah itu, suasana haru memenuhi seisi rumah. Lalu Rommel pun mengenakan jaket Afrika Korpsnya yang merupakan satuan kebanggaannya dan membawa tongkat komandan lapangannya yang dicintainya. Dan ia pun mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya kepada putranya yaitu Manfred sebelum ia memasuki mobil Burgdorf. Dan pada tanggal 18 Oktober 1944, pemakaman untuk Jenderal Rommel pun tiba, di mana hal tersebut merupakan kesedihan yang mendalam bagi rakyat Jerman maupun kalangan anggota militer, di mana Jenderal Rommel merupakan seorang jenderal yang dicintai oleh rakyat Jerman sendiri. Sedangkan informasi tentang keberadaan Speidel diketahui kalau ia ditahan oleh militer Jerman. Dan ia pun dibebaskan pada tahun 1945 oleh tentara Prancis. Dan 12 tahun kemudian ia pun bergabung dengan organisasi NATO dan ia merupakan perwira Jerman pertama yang bergabung dengan organisasi tersebut. Dan film pun selesai. Oke, sekian rangkuman alur cerita dari film Rommel, dan berikan pendapat kalian tentang film ini dengan cara tulis di kolom komentar di bawah. Serta berikan kritik pada channel ini agar channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke, stay well, stay healthy, and see you next time.